Assalamualaikum, halo adik-adik kelas 12. Untuk pertemuan pertama, kita akan belajar mengenai metabolisme ya. Yang akan dibahas pada bab ini adalah, yang pertama adalah pengertian dari metabolisme. Kemudian, enzim. Mulai dari apa itu enzim, sifat-sifat enzim, bagian-bagian enzim, dan cara kerja enzim. Oke adik-adik Smart Gen, kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu metabolisme? Kakak jelaskan ya. Metabolisme adalah proses yang dilakukan tubuh untuk mendapatkan energi. Lalu apa bedanya Kak dengan mencerna? Apakah metabolisme sama dengan mencerna? Proses mencerna sebenarnya lebih diartikan sebagai proses yang dilakukan tubuh untuk mengolah dan memecah makanan menjadi zat gizi. Proses ini sepenuhnya terjadi di organ-organ pencernaan seperti lambung dan usus. Sementara, metabolisme adalah proses di mana tubuh mengubah zat gizi yang telah diserap oleh tubuh menjadi energi untuk digunakan dalam menjalani fungsi tubuh. Proses ini bisa terjadi di berbagai sel dalam tubuh. Energi ini yang selanjutnya digunakan untuk menunjang segala fungsi tubuh, dari bernafas, berpikir, hingga adik-adik melakukan berbagai aktivitas dalam satu hari. Jadi kalau diurutkan, pertama-tama makanan akan masuk ke dalam tubuh melalui mulut, kemudian makanan akan dilumatkan di mulut agar bisa dicerna, diambil zat gizinya di dalam perut. Setelah itu, zat-zat gizi akan diserap ke dalam sel. Nah, di sini metabolisme terjadi, yaitu saat zat gizi seperti karbohidrat menjadi energi tubuh. Sampai sini paham ya? Oke Smart Gen, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang enzim, mungkin pernah mendengar kata lipase, amilase, laktase, dan berbagai akhiran ase lainnya. Sebenarnya mereka itu apa sih? Ya, mereka itu adalah enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani enzyme yang berarti di dalam sel. Kemudian, enzim bisa diartikan sebagai biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Baiklah, setelah kalian memahami mengenai apa itu metabolisme dan apa itu enzim, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein, di mana protein itu adalah suatu zat yang mudah terdenaturasi atau rusak pada suhu tinggi. Dengan demikian, apabila enzim berada pada suhu tinggi, maka enzim akan rusak atau tidak berfungsi. Kemudian yang kedua, enzim merupakan biokatalisator, yaitu satu zat yang dapat mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Kemudian, enzim mempercepat reaksi kimia dengan jalan menurunkan energi aktivasi. Enzim bekerja spesifik, artinya untuk mengubah atau mereaksikan suatu zat tertentu memerlukan zat tertentu pula. Artinya satu enzim hanya bekerja untuk satu substrat. Contohnya, enzim amilase. Amilase bekerja untuk mengubah amilum menjadi gula. Dalam hal ini, substratnya adalah amilum. Maka, amilase tidak berfungsi pada substrat yang berupa protein atau lemak. Kemudian, enzim bekerja sangat cepat. Enzim tidak ikut bereaksi atau tidak mengalami perubahan. Tidak mengubah keseimbangan reaksi. Enzim memiliki sisi aktif atau sisi katalitik. Substrat asing berfungsi menghambat reaksi disebut inhibitor, dan yang berfungsi mempercepat reaksi disebut aktivator. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Bagian-bagian dari enzim. Enzim terdiri atas dua bagian, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun dari protein. Apoenzim bersifat termolabil atau tidak tahan panas dan merupakan bagian dari enzim yang belum aktif. Untuk mengaktifkan apoenzim harus berikatan dengan gugus prostetik yang bisa berupa koenzim dan kofaktor. Koenzim adalah suatu zat yang tersusun dari bahan organik yang berfungsi memindahkan
zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Contohnya FADH, NADH, vitamin B. Sedangkan kofaktor adalah satu zat yang tersusun dari bahan anorganik, contohnya adalah klor dan kalsium, yang bisa mengoptimalkan enzim petialin dalam menguraikan molekul gula kompleks. Selain kofaktor ke enzim, juga ada inhibitor. Inhibitor adalah suatu zat yang dapat menghalangi kerja enzim. Ada dua macam, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk yang sama atau hampir sama dengan substrat dan berikatan pada sisi aktif. Jadi dia berkompetisi dengan substrat. Apabila substrat berikatan dengan enzim, maka akan membentuk kompleks enzim substrat dan akan menghasilkan produk. Sedangkan apabila inhibitor kompetitif yang menempel pada sisi aktif enzim, maka enzim tidak bisa bekerja. Sedangkan inhibitor non-kompetitif memiliki bentuk yang berbeda dengan substrat, tapi juga menempel pada sisi selain sisi aktif atau menempel pada sisi allosterik. Ketika inhibitor non-kompetitif sudah berikatan pada sisi allosterik atau enzim, maka enzim tidak bisa bekerja lagi. Baiklah, sekarang kita bahas tentang cara kerja enzim ya. Enzim dan substrat akan membentuk kompleks substrat enzim sebelum menghasilkan produk. Cara kerja enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teori kunci dan gembok atau lock and key. Yang kedua adalah teori kecocokan induksi atau induced fit. Untuk cara yang pertama, teori gembok dan anak kunci, enzim memiliki sisi aktif yang kosong, dan sisi aktif ini adalah tempat berikatan antara enzim dan substrat. Setelah enzim dan substrat berikatan akan membentuk kompleks enzim substrat. Sisi aktif dari enzim memiliki bentuk yang spesifik dan tidak fleksibel. Jadi hanya substrat tertentu yang memiliki bentuk yang sama seperti sisi aktif enzim yang dapat berikatan dengan enzim tersebut. Sedangkan menurut cara kedua atau kecocokan induksi, sisi aktif enzim bersifat fleksibel, sehingga sisi aktif enzim dapat berubah mengikuti substrat yang menempel padanya. Sampai sini dulu ya untuk pembahasan kali ini. Selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan dari katabolisme dan anabolisme serta proses yang ada di dalamnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.